Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizno Awalanu dengan nomor induk mahasiswa 20005101116. Kelas C reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber atau dalil-dalil hadis tentang sholat. Yang pertama, ketika kita akan sholat, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah sumbernya berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila takbir pada sholat, beliau berhenti sejenak sebelum membaca. Lalu aku bertanya kepadanya tentang diamnya itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya setelah iftitah kita membaca surah Al-Fatihah. Di sini ada dua hadis. Yang pertama dari Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, dan dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Darul Qutni, tidak cukup sholat yang tidak dibacakan padanya Fatihatul Kitab atau pembuka Al-Quran. Nah, selanjutnya ketika bangkit dari ruku atau itidal, itu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sholat, beliau takbir tatkala berdiri dan bertakbir lagi tatkala hendak ruku, lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Tatkala mengangkat tulang punggungnya dari ruku, lalu beliau membaca Rabbana walakal hamdu sambil berdiri. Kemudian beliau takbir tatkala hendak sujud, lalu takbir tatkala mengangkat kepala, lalu takbir lagi tatkala hendak sujud, lalu takbir lagi tatkala bangkit. Kemudian demikianlah seterusnya dalam setiap sholat, dan beliau takbir tatkala bangkit setelah duduk dari 2 rakaat setelah tahiyat awal. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya untuk bacaan ketika ruku dan sujud, di sini ada dua dalil. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Selanjutnya dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di antara dua sujud Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis diriwayatkan oleh 4 imam kecuali Imam An-Nasa'i. Kemudian selanjutnya memasuki at-tahiyat. Dalil dari at-tahiyat ini yang pertama dari Abdullah putra Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami seraya bersabda, apabila salah seorang di antara kamu salat, bacalah at-tahiyyatu lillah wassalatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu pilihlah doa yang ia terpesona karenanya dan berdoalah. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kemudian dari yang kedua itu kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bertanya Bashir putra Sa'ad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami telah diperintahkan Allah mengucapkan salawat kepadamu. Bagaimana cara atau bacaan salawat itu kepadamu? Kemudian beliau diam sebentar, lalu beliau bersabda, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun bacaan salam sebagaimana yang telah kamu pelajari. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian selanjutnya dalil yang selanjutnya yaitu ketika selesai membaca tahiyat akhir, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apabila salah seorang di antara kamu tahiyat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir, ketika kita selesai membaca tahiyat, maka kita salam ke kiri dan ke kanan. Dalilnya yaitu dari Wa'i putra Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salam dengan menoleh ke sebelah kanan dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menoleh ke kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang dalil-dalil atau hadis-hadis dari sholat fardu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.